Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elmi Yuni Edi Maghfiro dari kelas PAI 3, salah satu mahasiswa Angkatan 1 tahun 2021 UIN Maulana Malik Ibrahim. Pada hari ini, tanggal 13 September 2021, saya akan melaksanakan pembelajaran secara daring menggunakan platform Google Form. Pada kelas 6, pembelajaran 3, indahnya nama-nama Allah di SD Negeri 1 Gondowangi, Wakir, Malang. Untuk itu, saya memohon kepada dosen dan guru penilai untuk dapat memberikan masukan terhadap video pembelajaran daring saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 6 hari ini? Baik. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan diberi umur yang panjang sehingga kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran kali ini. Terima kasih anak-anak yang sudah hadir pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran pada hari ini dapat membawa manfaat dan ilmu yang berkah untuk kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Sebelum pembelajaran akan Bu Elmi absen terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah Erin. Hadir, Bu. Bunga. Hadir, Bu. Bima. Hadir. Bayu. Hadir. Dimas. Hadir. Alvino. Hadir. Kamer. Hadir. Ya, terima kasih anak-anak. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Hari ini doanya akan dipimpin oleh Bayu Sasi Kirana. Silahkan Bayu dipimpin doa teman-temannya. Persiapan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Terima kasih kepada Bayu yang telah memimpin doa. Setelah kita berdoa, mari kita membaca surat Al-Fil bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, anak-anak pasti ingin menjadi orang yang sukses kan? Ya, Bu. Untuk itu kalian harus rajin belajar atau menuntut ilmu. Dalam agama Islam, belajar atau menuntut ilmu dimulai dari lahir hingga masuk liang lahat atau meninggal ya. Menuntut ilmu atau belajar itu wajib bagi seorang muslim, baik itu muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Terdapat 6 keutamaan orang yang menuntut ilmu. Yang pertama adalah dimudahkan jalan ke surga. Jadi barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya untuk menuju surga. Yang kedua adalah ditinggikan derajatnya oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dicintai Rasulullah. Yang keempat, dimintakan ampun sama bumi dan seisi bumi dan langit. Kemudian yang kelima adalah bahagia dunia dan akhirat, ya. Nah, itu adalah keutamaan menuntut ilmu. Jadi kalian harus rajin menuntut ilmu. Menuntut ilmu di mana saja, di sekolah, di tempat ngaji, dan dimanapun, ya. Kita akan menyanyi Satu Nusa Satu Bangsa, ya. Bu Elmisar terlebih dahulu ini. Kelihatan? Kelihatan. 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 Nah, coba kita menyanyi bersama-sama, ya. Dihidupkan mikrofonnya boleh. Satu Nusa, satu bangsa, satu Nah, terima kasih anak-anak. Semoga dengan mendengar lagu Satu Nusa, Satu Bangsa, kita dapat menambah semangat nasionalisme kita dan kecintaan kita pada tanah air Indonesia. Nah, pada siang kali ini kalian masih semangat apa bagaimana? Semangat? Nah, Anak-anak, agar lebih bersemangat lagi, kita melakukan senam otak terlebih dahulu. Diikuti ya, bisa mengikuti. Nah, sudah lebih semangat? Sudah. Sudah. Ya. Nah, anak-anak, minggu kemarin kita telah belajar tentang hari kiamat. Nah, coba Bu Elmi tanya, apakah kalian masih ingat? Coba Venita. Mana Venita? Ada ya Venita ya? Nah, hari kiamat adalah, apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah hari akhir. Pintar. Selanjutnya, Andrew. Mana Andrew? Aku. Ya, coba. Hari kiamat dibagi menjadi dua. Apa saja, Andrew? Kiamat sugro dan kiamat kubro. Pintar. Nah, ternyata kalian masih hafal ya. Alhamdulillah ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran 2, indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Bu Elmi share lagi ya materinya. Hari ini kita akan belajar tentang indahnya nama-nama Allah. Jadi nama-nama Allah bagi ini nanti kita akan belajar tentang makna Asmaul Husna dan menunjukkan bukti dari Asmaul Husna. Nah, coba perhatikan gambar ini. Kelihatan apa tidak? Kelihatan. Kelihatan. Coba Bu Elmi besarkan. Nah, gambar apakah ini anak-anak? Berhala.
Berhala. Orang yang menyembah berhala. Kalau yang satunya apa? Gambar apa? Satunya Orang apa yang ini? menyembah pohon. Orang yang coba Kamel. Menyembah pohon. Apa Mel? Ini Mel gambar apa Mel? Orang yang menyembah pohon. Orang yang menyembah pohon. Jadi orang yang menyembah berhala dan orang yang menyembah pohon ini merupakan termasuk apa? Perbuatan apa? Perbuatan syirik ya. Nah, sedangkan syirik itu adalah menyekutukan Allah dan hal tersebut merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Nah, maka kita harus apa? Kita harus meminta tolongnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ketika kita memohon pertolongan, memohon bantuan harus hanya kepada Allah semata, ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama adalah siswa mampu menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman makna Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa mampu menafsirkan makna Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dengan tepat. Dan yang ketiga adalah siswa mampu mengidentifikasi makna Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dengan tepat. Nah, coba. Nah, apa sih Asmaul Husna itu? Coba Bayu, apa itu Asmaul Husna, Nak? Bayu mendengar? Nama-nama yang baik bagi Allah. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Ada berapa jumlahnya? Ada 99. Jadi jumlahnya Asmaul Husna itu ada 99 ya. Pada hari ini kita akan belajar 4 Asmaul Husna saja. Yang pertama As-Samad, kemudian Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Ya. Yang pertama adalah As-Samad. Coba dibaca novel, coba. Novel dibaca. As-Samad itu apa? Allah Maha dibutuhkan. As-Samad adalah Allah Maha dibutuhkan, tempat meminta, tempat bergantung. Jadi Allah menjadi tempat manusia itu bersandar, ya. Jadi ketika meminta sesuatu, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kemudian surat As-Samad terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 2 yang berbunyi Allahus Samad, artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Bagaimana cara meneladani sifat As-Samad? Nah, ini gambar apa? Berdoa. Dimas, gambar apa ini, Dim? Enggak dengar. Nah, coba. Ini adalah gambar anak yang sedang apa? Sedang berdoa. Jadi, ketika meneladani sifat As-Samad, maka kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam permasalahan yang kita hadapi, kita harus hanya selalu bergantung dan bersandar kepada Allah. Janganlah sampai kita meminta tolong kepada selain Allah, ya. Kemudian yang kedua, cara meneladani adalah berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya. Dengan cara apa? Dengan cara beramal kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, membantu orang yang sedang membutuhkan. Kemudian yang kedua, jika di pinggir jalan ada orang yang sudah tua, ingin menyeberang jalan, maka sebaiknya kita apa? Menolong, ya. Dan selanjutnya apa? Selanjutnya adalah membantu teman, ya. Jadi kalau ada temannya yang jatuh atau membutuhkan sesuatu, nah kita tolong.
Ini membantu teman di mana? Di sekolah boleh, di rumah. Dengan berupa apa? Berupa tenaga, pikiran, ataupun tutur kata yang sopan. Ya. Yang kedua adalah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir adalah Allah Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Ya. Segala makhluk ciptaan Allah hidup, bergerak, atau mati atas kuasa dan ketentuan dari Allah. Jadi semua adalah atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Yasin ayat 82 dijelaskan, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi ketika Allah berkehendak, seseorang yang tadinya misalnya miskin, ya, kemudian Allah berkehendak, maka dia akan menjadi kaya. Ya, seperti itu. Tapi tidak langsung kaya raya gitu ya, harus dengan berusaha terlebih dahulu ya. Bagaimana cara meneladani sifat al-muqtadir? Coba sekarang dibaca Alvino, baca Vino. Cara meneladani sifat al-muqtadir. A. Menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. B. Berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana datang. Ya, itu cara meneladani sifat al-muqtadir. Yang selanjutnya adalah al-muqaddim. Al-muqaddim adalah Allah yang maha mendahului. Ya, jadi kalian pernah melihat kursi? Tahu kursi? Tahu. Kursi dibuat oleh siapa? Tukang kayu ya. Antara kursi dengan tukang kayu duluan mana? Tukang kayu terlebih dahulu. Masa kursi terlebih dahulu hidupnya? Jadi tukang kayu terlebih dahulu, kemudian baru ada kursi tersebut. Begitu juga dengan Allah. Allah mendahului ya, maka kemudian baru ada ciptaan-ciptaan Allah. Contohnya apa? Contohnya manusia, tumbuhan, hewan, gitu. Bagaimana cara meneladani sifat al-muqaddim? Yang pertama adalah memberi contoh yang baik, ya. Jadi ketika ada adiknya makan menggunakan tangan sebelah kiri, maka sampai mencontohkan bagaimana cara makan menggunakan tangan sebelah kanan, ya. Kemudian yang kedua, mengerjakan yang bermanfaat untuk masa depan dan meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Contohnya bermanfaat adalah belajar, ya. Yang merugikan misalnya mengejek-ngejek temannya, ya. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Dan yang keempat, tidak menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Jadi ketika diberikan tugas oleh Bu Guru dan Pak Guru, maka harus segera diselesaikan. Ya, tidak boleh ditunda-tunda. Ketika sudah ditunda, maka tugas akan semakin menumpuk, menjadikan kita malas. Yang keempat adalah al-baqi. Apa itu al-baqi? Al-baqi adalah Allah Maha Kekal, ya. Jadi semua makhluk hidup itu akan mati atau rusak. Yang kekal hanyalah Allah. Nah, ini ada contohnya dari al-baqi. Yang pertama adalah pertumbuhan dari manusia. Pada mulanya manusia itu bayi, ya, kemudian besar sampai tua, nanti kemudian mati. Nah, itu artinya apa? Artinya tidak ada yang kekal. Kemudian hutan hijau menjadi gundul, itu juga tidak kekal. Dan yang terakhir, pergantian antara siang dan malam. Jadi, itu adalah contoh dari al-muqtadir. Kemudian bagaimana cara meneladaninya? Yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dari penjelasan dari Bu Elmi tadi. Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, coba sekarang Bu Elmi tanya ya, gantian yang Bu Elmi tanya. Mbak Dimas, apa itu Asmaul Husna, Dimas?
Nama-nama yang baik bagi Allah. Pintar. Sekarang Bima, coba. As-Somad itu artinya apa, Bima? Allah maha dibutuhkan. Allah maha dibutuhkan, pintar. Berarti menyimak dengan baik ini ya. Kemudian novel, coba novel. Novel, apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna Al-Muqtadir? Allah maha menentukan. Kurang jelas ya. Apa novel? Allah maha menentukan. Nah, pintar. Nah, anak-anak, lebih tutup dulu. Nah, anak-anak nanti akan mengerjakan namanya LKPD. Ya, Belmi akan menjelaskan tentang LKPD terlebih dahulu ya. Belmi share kembali. Nah, ini namanya adalah LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Ya, nanti kalian akan mengerjakan ini. Yang pertama, kalian baca terlebih dahulu ini bagaimana petunjuk belajarnya, ya. Kemudian baru mengerjakan kegiatan 1 dan 2, ada 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama, silakan dibaca terlebih dahulu ini, ya. Ada 2 kegiatan pertama. Setelah dibaca, kemudian silakan jawab pertanyaan pada lembar jawaban. Apakah Asmaul Husna yang sesuai dengan kisah tersebut di atas? Termasuk Asmaul Husna apa ini? Begitu. Yang kedua, juga seperti itu. Dibaca terlebih dahulu, kemudian termasuk Asmaul Husna apa? Ya, apa itu As-Somad, Al-Muqaddim, atau Al-Muqtadir. Sedangkan kegiatan 2, nanti ya, jadi mengidentifikasi makna Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dengan tepat. Jadi diamati dulu gambarnya ya. Kemudian dituliskan maksud gambar tersebut. Misalnya ini. Oh, ini gambarnya apa? Tentang membantu teman ya. Kemudian bagaimana? Kemudian ditulis di sini di bawahnya. Termasuk Asmaul Husna apa? Itu membantu teman. Nah, ada gambar 2 juga. Nanti hasilnya ditulis di bawahnya. Gambar 3 juga. Ini LKPD-nya saya kirim di WA grup kalian. Kalian bisa berdiskusi dengan LKPD ini. Boleh ditulis jawabannya saja di buku tulis. Setelah nanti pembelajaran, nanti kalian akan mengerjakan soal-soal yang ada di Google Form. Ya, nanti akan Bu Elmi kirim di WA grup ya. Saya tunggu nanti pengerjaannya setelah pembelajaran sampai pukul 18 atau jam 6 sore ya. Nah, kemudian hari ini anak-anak akan Bu Elmi bagi menjadi 2 kelompok ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 orang anak ya. Jadi Bu Elmi bagi sekarang, yang pertama adalah kelompok 1, Bayu, Andro, kemudian Bima, Bunga, Benita, dan Novel. Kelompok 2, Erin, Fanya, Halvino, Kamel, dan Dimas. Ya. Jadi karena jumlahnya hanya 11 orang, maka Bu Elmi bagi 2. Yang pertama 6 orang, dan yang kedua adalah 5 orang. Ya. Nanti setelah selesai, maka hasil diskusinya boleh dikirim ke WA pribadi Bu Elmi. Nanti kemudian kalian bisa berpresentasi. Nah, kalian coba silakan berdiskusi dengan temannya ya. Kelompok 1 dulu, coba. Jadi yang kelompok 1, LKPD-nya sudah Bu Elmi kirim ya. Sudah dilihat? Untuk yang lain, untuk yang kelompok lain, keluar dulu ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 2, keluar dulu. Erin, Fanya, Alvino, Kamal, sama Dimas keluar dulu. Ini kelompok yang pertama dulu. Boleh didiskusikan
nanti ya, nanti Bu Elmi lihat ya. Nah, coba dihidupkan kameranya, Nak. Nah, coba kalian berdiskusi tentang LKPD tadi ya. Tentang LKPD-nya. Itu dibaca dulu. Coba Bunga nanti dibaca dulu. LKPD yang sudah dibagikan Bu Elmi tadi dibaca, sambil baca. Semuanya juga mau baca ya. Dibaca. Kegiatan 1. Ada yang ditanya dulu? Tidak ada ya pengerjaannya ya? Sudah jelas ya penjelasan dari Bu Elmi tadi sudah jelas? Tidak. Yang pertama itu apa? Sudah jelas ya? Nah, dilanjutkan ya, dilanjutkan. Sekarang kelompok selanjutnya yang masuk. Dari kelompok 2 tadi sudah diskusikan? Sudah, Bu. Nah, hasilnya sudah selesai? Sudah. Sudah. Kurang satu siapa ini ya yang belum bergabung lagi? Yes, sudah lengkap. Nah, sudah selesai, sudah ditulis di buku tulis? Sudah. Sudah. Nah, sekarang kita sudah bergabung kembali. Anak-anak silahkan melakukan presentasi hasil diskusi kalian diwakili oleh 2 orang ya. Sedangkan nanti yang lain menyimak penjelasan dari kelompok lain, kemudian yang lain adalah nanti bertanya. Ketika ada yang tidak mengerti, nanti yang lain boleh bertanya ya. Dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 tadi yang mewakili siapa? Ditunjuk siapa? Bayu ya? Ya, Bu. Coba Bayu, ayo Nak, silakan. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. 1. Cara unik Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Orang tua Ibrahim tidak pernah mengajarkan tentang Tuhan karena mereka menyembah patung berhala. Bahkan Azar, ayah Ibrahim, dikenal sebagai pembuat patung hebat di negerinya, Babilonia. Maka Ibrahim pun harus mencari sendiri tentang Tuhannya. Saat melihat bintang dan bulan, ia berpikir, apakah itu Tuhanku? Namun pada pagi harinya, bintang dan bulan itu menghilang. Tuhan tak mungkin menghilang. Tuhan itu maha kekal. Begitu pula saat melihat matahari di siang hari. Apakah itu Tuhanku? Namun pada saat senja matahari itu terbenam. Tuhan tidak mungkin terbenam. Tuhan maha kekal, tegas Ibrahim dengan yakin. Akhirnya dengan kecerdasannya Ibrahim bisa menemukan Tuhannya. Tuhan itu adalah Maha Pencipta yang kekal abadi. Beberapa waktu kemudian ia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi dan rasul. Apakah Asmaul Husna yang sesuai dengan kisah tersebut di atas? Al-Baqi, Allah Maha Kekal. Setiap ciptaan Allah tidak akan hancur. Setiap ciptaan Allah akan hancur atau tidak abadi. Hanya Allah saja yang kekal abadi. Yang kedua langsung jawabannya ya. Apakah Asmaul Husna sesuai dengan kisah tersebut di atas? Al-Muqtadir, Allah Maha Menentukan. Nah, itu. Selanjutnya, siapa tadi? Bayu sama siapa? Bima. Gambar seorang anak yang membantu teman, contoh termasuk meneladani Asmaul Husna Hamad. Ya, tidak. Selanjutnya.
Gambar Gambar 2. Gambar anak yang sedang belajar bersama, termasuk Asmaul Husna, Al-Muqtadir, Allah Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Pinter. Nah, sudah ya? Ada yang tanya kelompok 2 dari kelompok 2? Nggak ada, Bu. Nggak ada? Nggak ada. Bu, Jadi saya mau sepertinya, tanya, oh iya, coba. bagaimana cara meneladani Asmaul Husna As-Samad? Coba dijawab ya dari kelompok 1 tadi. Meneladani Asmaul Husna As-Samad bagaimana caranya? Dengan berdoa kepada Allah dan membantu sesama. Cuma itu saja? Ada yang lain? Tidak. Tidak. Selanjutnya ya, terima kasih kelompok 1. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, sekarang giliran kelompok 2. Nah, coba kelompok 2 diwakili oleh siapa dan siapa? Erin? Iya. Silakan Erin. Al-Baqi sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kekal menjadi tumpuan harapan kita. Untuk itu kita harus beribadah kepada Allah. Kita selalu bertasbih. Itu yang gambar 1. Yang gambar 2? Muqtadir, Allah yang Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Sudah? Sudah. Nah, coba selanjutnya dibantu oleh siapa tadi? Alvino ya? Ya, Bu. Coba Alvino, kegiatan 2. Ini apa? Bagaimana? Mengidentifikasi makna Asmaul Husna As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqtin, dan Al-Baqi dengan tepat. Coba langsung jawabannya saja nak ya. Langsung hasil diskusinya tadi. Gambar 1 tentang apa? Ya. Untuk membantu teman. Termasuk Asmaul Husna. Dibaca ya hasil diskusinya. Dibantu Dimas. Dimas? Ya, Bu. Ya, coba dibantu nak. Jadi sampai yang mana? Yang keempat, Dimas. Ya. Nah, coba yang keempat ini gambar apa nak? Dibaca. Anak yang bermalas-malasan sehingga lupa. Termasuk contoh tidak meneladani Asmaul Husna, Al-Muqaddim, Allah Maha Mendahulukan. Pinter. Alhamdulillah sudah selesai semuanya. Ada yang ditanyakan? Dari kelompok 2? Tidak ada? Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak yang sudah presentasi ya. Masih semangat apa tidak ini? Masih, Bu. Masih semangat. Coba kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Nah, sudah lebih semangat ya. Anak-anak, karena kalian tadi sudah melaksanakan diskusi dengan baik, maka hadiahnya adalah bernyanyi bersama. Assalamualaikum, teman-teman yang baik. Ketemu lagi dengan Wan di taman yang indah ini. Ngomong-ngomong tentang indah, tahukah kamu bahwa Allah memiliki nama-nama yang sangat indah? Kalau belum tahu, sila dengarkan lagu Asmaul Husna saja yuk. Nanti, kalau sudah tahu dan hafal, jangan lupa disebutkan dulu satu persatu saat kamu sedang berdoa, ya. Tuhanku yang Esa Allah, yang Maha Pencipta tiada, Tuhan selain Dia ingatlah nama-nama indahnya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus,
Ya Karim, Ya Muslim, Ya Mughal, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Masar, Ya Alim, Ya Qadir. Sebelum kita akhiri, kita simpulkan dulu pembelajaran kali ini ya. Kesimpulan As-Samad tempat meminta, Al-Muqaddir tempat menentukan, Al-Muqaddim maha terdahulu, Al-Baqi maha kekal. Pinter. Nah, jadi tadi kita sudah belajar 4 Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. As-Samad adalah tempat meminta. Kemudian yang kedua, Al-Muqtadir, Allah maha menentukan. Yang ketiga, Al-Muqaddim, Allah maha terdahulu. Jadi yang keempat, yang terakhir adalah Al-Baqi, yaitu Allah maha kekal. Nah, dari sini ada yang tanyakan anak-anak? Sudah jelas semuanya? Sudah. Sudah. Nah, sebelum kita mengakhiri, Bu Elmi selalu mengingatkan untuk selalu menaati namanya protokol kesehatan dengan selalu ingat 5M. Ya. Apa itu 5M? Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua, Mencuci tangan. Yang ketiga, Menjaga jarak. Yang keempat, Hindari kerumunan. dan yang kelima, Membatasi mobilitas dan interaksi. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Dihidupkan mikrofonnya semuanya, kita baca doa kafaratul majelis, yaitu doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak, semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bu Elmi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.